Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka Baruch Shem Kevod Dengarlah engkau hai penguasa di udara, Yahweh Elohim kita, Dia Eka, Dialah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Oleh karena itulah pada sore hari ini kami datang memuji meninggikan nama Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh. Kami sadar di dalam kehidupan kami seringkali kami memiliki banyak masalah, tetapi tidak membuat luntur iman kami kepadamu. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Tegur kami, ajar kami supaya kami memahami kebenaran firman-Mu, dan Tuhan buka hikmat akal budi supaya kami dapat memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, apabila ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua Hamashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terpuji-pujilah namamu Bapa, demi nama Adonai Yeshua Hamashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, sesuai dengan flyer yang sudah Bapak Ibu terima, firman yang saya sampaikan pada saat ini saya beri judul Yeshua Hamashiach, Tuan atau Tuhan. Memang kelihatannya sepele, hanya beda huruf H saja, tetapi itu mengandung makna yang jauh sangat berbeda. Nah, saya terinspirasi menyampaikan firman dengan judul Yeshua Hamashiach, Tuan atau Tuhan, itu sebetulnya dari orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh juga, tetapi pemahaman tentang Yeshua tidak lengkap. Meskipun beberapa waktu yang lalu dengan judul yang sama pernah saya sampaikan, tetapi pada malam hari ini saya soroti dari sudut yang berbeda. Hal yang pertama, jika Yeshua Hamashiach Tuan, artinya dia manusia, maka hal yang pertama Yeshua Hamashiach manusia biasa yang dijadikan Tuhan oleh umatnya sendiri. Artinya Yeshua itu bukan Tuhan, tetapi dijadikan menjadi Tuhan oleh umat Kristen. Kira-kira demikian.
Itu hal yang pertama. Jadi Yeshua bukan Tuhan. Yang kedua, pangkat yang paling tinggi untuk Yeshua HaMashiach hanya nabi seperti kebanyakan para nabi lainnya. Pangkat kerohanian yang paling tinggi adalah nabi. Jadi Yeshua hanya nabi, bukan Tuhan. Yang ketiga, karena Yeshua HaMashiach itu hanya nabi saja, berarti Yeshua HaMashiach tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya. Padahal kita menyembahnya kepada siapa? Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Yeshua itu hanya Tuhan, berarti kita menyembah manusia yang dijadikan Tuhan oleh umatnya sendiri. Yang keempat, Yeshua HaMashiach hanya utusan Tuhan, artinya bukan Tuhan, melainkan hanya seorang Tuan saja. Yang kelima, menyembah Yeshua HaMashiach sama dengan menyembah terhadap berhala, karena memberhalakan manusia. Ini jelas tidak benar, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ayat-ayat Yeshua HaMashiach itu Tuhan. Karena orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, yang menerima pemahaman tentang Yeshuanya itu kurang paham, kurang jelas, maka dia menganggap bahwa Yeshua HaMashiach itu Tuhan. Nah, ini ayatnya. Yohanan atau Yohanes 13 ayat yang ke-13 dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya tidak membicarakan bagi orang Kristen yang tidak mengagungkan nama Bapa Yahweh. Karena kalau tidak mengagungkan nama Bapa Yahweh, pasti yang dipakai adalah ayat ini. Di dalam Yohanan atau Yohanes 13 ayat yang ke-13, dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Perhatikan kata guru dan Tuhan. Jadi bagi orang yang belum menerima nama Bapa Yahweh, biasanya yang berpedoman kepada kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, ketika ditanya tentang imannya dari bahasa aslinya, seringkali tidak bisa menjawab. Jawabannya ya ini, pokoknya Yeshua itu guru dan Tuhan. Mereka belum menggunakan nama Yeshua, biasanya pakai nama Yesus. Yesus itu guru dan Tuhan. Tapi ketika ditunjukkan di internet huruf Ibrani dan artinya, mereka mentok, tidak bisa menjawabnya. Sekarang kita lihat dari terjemahan Indonesian Literal Translation. Juga katakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar sebab akulah dia. Ini adalah kitab suci yang kita pakai. Perlu saudara ketahui bahwa kitab suci Indonesian Literal Translation ini merupakan kitab suci terjemahan dari J.P. Green. Terjemahan dari J.P. Green ini bahasa Inggris aslinya, yang perjanjian barunya diambil dari bahasa Yunani, perjanjian lama diambil dari bahasa Ibrani. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Yakub gerejanya menggunakan kitab suci Indonesian Literal Translation, bukan menggunakan kitab suci LAI, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, berarti itu adalah gereja sesat. Saya katakan bahwa kitab suci Indonesian Literal Translation adalah kitab suci yang dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di seluruh Indonesia, yaitu J.P. Green Bible. Jadi kalau mengatakan bahwa kitab suci yang kita pakai itu kitab suci yang sesat, gereja sesat, berarti sama saja dengan mengatakan bahwa sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia juga sesat.
ya. Jadi karena ini masih menggunakan yang Yunani, maka di sana menggunakan kata guru dan Tuhan, sama seperti yang Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayatnya saya tampilkan tiga-tiga saja, tetapi untuk mewakili yang lain. Sekarang dari terjemahan King James Version, di sana dikatakan, "Ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am." Kamu menyebut aku Master dan Lord, dan katamu benar, karena memang akulah dia. Jadi kalau King James Version menggunakan kata Master dan Lord, nanti saya akan terangkan tentang Lord-nya ini. Karena di sini ada banyak perbedaan tentang Lord. Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang kita lihat dari Brit Kadasa atau Perjanjian Baru berbahasa Ibrani. Di sana kalau dibaca berbunyi Atem korim li Rabbi wa Adon wahai taftem likro li ken ki anihu. Jadi kalau di terjemahan kata per kata, Atem itu kamu, korim li itu memanggilku, Rabbi, Rabbi itu apa saudara? Guru, ya. Wa Adon dan Tuan. Wahai taftem dan kamu benar, likrokli memanggilku, ken ya benar, karena ani atau aku itu dia. Jadi menurut kitab berbahasa Ibrani dari Yohanan atau Yohanes 13 ayat yang ke-13, Yeshua HaMasyiah itu Rabi dan atau guru dan Tuan, bukan Tuhan. Nah di internet ayat ini dimunculkan untuk menyerang orang Kristen yang tidak memahami kebenaran firman. Akibatnya bingung sendiri, saudara. Iya juga ya. Berarti Yeshua itu hanya Adon, hanya Tuan, bukan Tuhan. Nah nanti kita akan lebih lanjut. Sekarang kalau terjemahan ini diterjemahkan secara transliterasi bunyinya, kamu memanggilku Rabi dan Tuan dan kamu benar memang akulah dia. Jadi menurut Yohanes atau Yohanan 13 ayat 13, Yeshua itu guru dan Tuan, bukan Tuhan. Ini sudah membuat orang Kristen bingung, tidak bisa menjawab, saudara-saudara. Ini yang pertama. Tadi dikatakan kalau Yeshua itu hanya Tuhan, berarti iman percaya kita kepada Yeshua HaMasyiah, menyembah kepada Yeshua HaMasyiah adalah iman yang sia-sia, iman yang kosong, tidak ada artinya. Sekarang lain lagi, Matius 7 ayat yang ke-21 dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Loh, Yeshua Tuhan kok sama seperti Yohanan atau Yohanes 13 ayat 13 Tuhan. Nah ini berbicara kepada orang yang tidak teliti, tetapi ketika disodorkan kitab berbahasa Ibrani, kebanyakan pendeta pun tidak mampu menjawab. Mereka kebingungan sendiri. Melihat realitas yang ada, berpikir kok ya benar juga ya, gitu. Ya. Nah sekarang bukan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi dari Indonesian Literal Translation. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi sama ya, masih disebut Tuhan. Nanti kita akan melihat apa bahasa Ibraninya. Matius 7 ayat yang ke-21 dari King James Version dikatakan, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven,
but he that doth the will of my Father which is in heaven. Jadi inti kalimatnya sama, tetapi di sana menggunakan kata Lord. Perhatikan Lord-nya itu L-nya saja yang besar. Nah, kalau King James Version setelah saya teliti di Perjanjian Lama, kata Lord itu dipakai untuk mengganti kata Elohim. Tetapi kalau Lord, L-O-R-D huruf besar semua, itu kalau diambil dari bahasa Ibraninya ternyata dari nama Yahweh. Ini sebetulnya sama dengan kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang membedakan antara Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya saja yang huruf besar, dan Tuhan huruf kecil semua. Kalau Tuhan huruf besar semua itu dari Yahweh, kalau Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, itu dari Elohim. Kalau Tuhan huruf kecil semua dari Elohim, tetapi yang dipakai untuk menyebut dewa-dewi, yang bukan sesembahan yang seharusnya untuk disembah. Nah, sekarang dari kitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, bunyinya apa? Di sana dikatakan, lokal hakore li adon yavo lemalkut hasamayim im haose retson afi aser basamayim. Kalau diterjemahkan kata per kata, tidak semua memanggil kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi jika yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu kalau diterjemahkan kata per kata secara interlinier, tetapi dari transliterasinya jika dibaca bunyinya, tidak semua yang memanggilku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi hanya atau melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini juga banyak orang Kristen diserang dengan perkataan tuh. Yesus saja mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya jangan menyebut Yesus sebagai Tuhan, katanya. Padahal penekanannya bukan soal sebutannya Tuhan-Tuhan atau Tuhan-Tuhan, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Meskipun kita menjadi Kristen menyebut Yeshua sebagai Tuhan, tetapi kalau hidupnya tidak melakukan kehendak Bapa, sama saja bohong, tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Nah, sekarang ayat yang lain lagi, Lukas 1 ayat yang ketiga dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ini adalah kejadian ketika Elisabeth, istri dari siapa saudara-saudara? Istri dari Zakaria didatangi oleh Miriam, ibunya Yeshua. Bayi yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Elisabeth katakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, di sini menggunakan kata Tuhan, sehingga orang Kristen yang tidak memahami kebenaran firman ngotot bahwa Yeshua itu Tuhan. Karena ada yang ini, ya. Tetapi kalau ditunjukkan kitab aslinya, tidak bisa jawab. Sekarang dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan bagaimanakah hal ini bagiku sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Jadi sama menggunakan kata Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat King James Version. And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? Di sini menggunakan kata Lord, di mana Lord-nya L-nya yang besar cuma satu, bukan L-O-R-D besar semua. Tadi saya sudah katakan kalau Lord L-nya saja yang besar itu dari kata apa? Elohim atau Tuhan, ya. Nah, sekarang kita lihat dalam kitab Ibraninya. Nah, di sini kita perhatikan saudara,
Umayin ba'atni kazot ki'im adoni elai tavod. Yang diterjemahkan kata per kata, bagaimana mungkin engkau telah mendatangi aku seperti ini, ibuku tuanku kepadaku akan datang. Kalau diterjemahkan dengan bahasa bebas secara transliterasi bunyinya, bagaimana mungkin engkau mendatangi aku seperti ini, ibu tuanku mendatangi aku. Jadi Yesua sampai saat saya menyampaikan ini, Yesua Tuan atau Tuhan. Tuan, bukan Tuhan, ya. Nah, ayat-ayat ini yang dipakai untuk menyerang kekristenan, yang diserang adalah orang Kristen yang tidak kembali ke bahasa Ibrani. Ketika ditunjukkan bahasa Ibraninya, sudah tidak bisa jawab, saudara-saudara. Nah, sekarang saya perhatikan kalau sampai di sini saja, di mana Yesua itu hanya Tuhan, berarti iman saudara dan saya adalah iman yang sia-sia. Percuma kita jadi Kristen kalau Yesua itu bukan Tuhan, hanya Tuhan saja. Tetapi saya menemukan ayat-ayat Yesua itu bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan ada hanya. Tuhan itu adalah ya sesuatu yang layak untuk disembah. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28 dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, ini kejadian ketika Thomas ada di satu ruangan tertutup, terkunci bersama dengan murid-murid Yesua yang lain, karena waktu itu dia katakan ketika murid-murid cerita bahwa aku ketemu Yesua. Thomas satu-satunya orang yang tidak percaya dan dia katakan, pokoknya kalau aku belum mencucukkan jariku pada lambungnya yang berlubang karena ditusuk oleh tombak dan tangannya yang akibat dipaku, aku sekali-kali tidak akan percaya. Lalu ketika Thomas bersama dengan murid-muridnya berkumpul, Yesua tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan berkata, Thomas, ini aku, percayalah, jangan tidak percaya. Maka Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini juga terjemahannya rancu. Kalau orang Kristen di Indonesia menganggap kata Allah ini adalah hanya sebutan atau sinonim dari kata Tuhan, berarti kalau dibaca ya Tuhanku dan Tuhanku. Ini terjemahannya membingungkan, saudara-saudara. Mana ada Tuhan bernama Tuhan, ya. Apalagi kalau orang Kristen yang ngotot bahwa Yahweh itu tidak bisa disebut, maka bisa diganti dengan apa saja. Saya punya Alkitabnya Gereja Setan, Satanic Bible, di sana dikatakan setan itu mau dipanggil dengan apa saja. Ini kan sama seperti para pendeta yang mengutip ayat tersebut, bahwa Tuhan mau dipanggil dengan apa saja, padahal kalau kita teliti, Yahweh tidak mau dipanggil dengan sembarangan, apalagi diganti dengan sembarangan, ya. Dan di LAI membedakan antara Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya saja huruf besar, dan Tuhan huruf kecil semua. Tetapi ada juga terjemahannya Allah huruf besar semua, Allah hanya saja huruf besar, dan Allah huruf kecil semua. Ini terjemahan yang sangat membingungkan, saudara-saudara. Ya, dan lagi tidak ada orang Kristen yang berdoa, ya Tuhan huruf besar semua, aku memuji kebesaranmu. Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi LAI menerjemahkannya demikian. Karena itu saya mengoreksinya. Nah, sekarang dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Elohim ini juga pengganti dari kata Tuhan, ya Lord. Jadi Tuhanku dan Tuhanku masih salah juga. Ya, tetapi Elohimnya mungkin ada sedikit
perbedaan karena itu dari bahasa Ibraninya. Nanti kita akan sampai ke sana. Sekarang yang King James Version. King James Version dikatakan, dan Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Nah, ini tidak lagi menggunakan kata Lord, tetapi menggunakan kata God. Ya, tetapi abaikanlah itu semua. Sekarang kita kembali ke bahasa Ibraninya. Di dalam bahasa Ibrani di sana berbunyi Wayaan Toma. Toma ini adalah nama lain, nama asli dari Thomas. Wayomer elai Adoni wa Elohai. Kalau diterjemahkan kata per kata, wayaan itu dan menjawab, Toma tetap, wayomer dan berkata, elai kepadanya, Tuanku. Adoni itu Adon Ani, Tuanku. Wa Elohai dan Elohimku. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara transliterasi bunyinya, dan Toma menjawab dan berkata kepadanya, Tuanku dan Elohimku atau Tuhanku atau sesembahanku. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Yesua di ayat ini disebut sebagai Tuhan, tetapi juga disebut Tuhan nih. Dan Toma menjawab dan berkata kepadanya, Tuanku, Tuanku ya, dan Elohimku atau dan Tuhanku. Jadi Yesua disebut Tuhan dan sekaligus Tuhan. Sekarang ayat yang lain lagi. Ayat yang lain lagi. 1 Yohanes atau 1 Yohanan 5 ayat yang ke-20. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini yang banyak menyinggung umat lain, saudara-saudara. Khususnya yang dimaksud adalah umat Islam, karena di situ dikatakan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Padahal di dalam Al-Quran Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad. Itu di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi di sini kalau menggunakan kata Allah menyinggung agama lain. Dia adalah Allah yang benar. Padahal di dalam umat Islam Yesus Kristus bukan Allah. Yesus Kristus hanya nabi saja, manusia biasa yang disebutnya dengan Isa. Tetapi saya katakan antara Kristen dengan Islam itu total berbeda. Dari penciptaan sampai ke surganya semua beda. Ya. Dan kalau selama ini ada orang Kristen menyangka Isa itu adalah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, saya katakan itu keliru. Kenapa? Karena kitab suci berbahasa Arab, Yesus itu ditulisnya Yasua, bukan Isa. Maka dulu ketika saya pertama kali menyampaikan, ada pendeta yang sudah menyembah Yahweh marah sama saya. Dia katakan, Pak Yakub itu ngawur, masa Isa dikatakan bukan Yeshua. Tetapi setelah cukup lama, kira-kira 3 atau 4 tahun, dia ngomong lagi kepada saya, Pak, ternyata benar apa yang Bapak katakan, bahwa Isa itu bukan Yeshua. Ya, tapi sudah sempat ngamuk-ngamuk, marah-marahi saya, saudara-saudara. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang dari Indonesian Literal Translation yang sudah tidak menggunakan kata Allah. Di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-21 berbunyi, dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar dan berada di dalam yang benar di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di sini dengan lebih jelas dikatakan
di dalam putranya Yeshua HaMashiach. Nah, sebutan putra itu bukan berarti dia beda dengan Bapa, tetapi itu sebutan ketika Yeshua, yaitu Yahweh, turun ke bumi dalam wujud seperti manusia dengan nama Yeshua HaMashiach untuk berfirman kepada manusia, itu disebutnya putra. Jadi bukan berarti beda usia dengan Bapa, tetapi itu hanya sebutan saja. Seperti saya putra Ambarawa, bukan berarti Ambarawanya melahirkan saya. Atau dengan kata anak ya, anak baju, berarti bajunya punya anak, anak tangga, kemudian anak panah dan sebagainya. Itu hanya sebutan ketika Yeshua turun ke bumi, yaitu Yahweh itu sendiri yang menjadi seperti manusia. Nah, sekarang kita lihat King James Version. King James Version dikatakan, and we know that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Jadi di sini lebih jelas menggunakan kata God atau Tuhan, ya. Sekarang dari kitab Ibraninya bagaimana? Dari kitab Ibraninya dikatakan, wa yadainu ki ben ha Elohim bawa yiten lanu lef lahaskil asyer hu amen velo anaknu asyer hu amen hu Yeshua HaMashiach beno sehu Elohai amen wa kayaiat. Yang kalau diterjemahkan kata per kata, Bapak Ibu bisa melihat sendiri kata-kata bahasa Indonesianya di bawahnya. Kalau misalkan hal ini terlalu cepat, nanti bisa melihat di YouTube-nya. Tetapi ayat 1 Yohanan 5 ayat yang ke-20 dari Brit Kadasa kalau diterjemahkan sesuai dengan transliterasinya akan berbunyi demikian. Dan kita telah mengetahui bahwa Putra Elohim telah datang dan dia telah memberikan kepada kita hati untuk memahami dia yang benar. Dan baginya kita dapat berada yang di dalam putranya. Dia ini Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yeshua itu adalah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, jadi ayatnya kalau di cross check-kan antara sini dengan sini, antara atas dengan bawah, semua tidak bertentangan. Kemudian ayat yang lain lagi yaitu Markus atau Markus 3 ayat yang ke-11. Dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Jadi ini adalah roh-roh jahat, roh setan yang ketika didatangi oleh Yeshua dia ketakutan. Mereka ketakutan karena dikira mau dihakimi. Sehingga dia tersungkur sambil berteriak dengan mengatakan, engkaulah anak Allah. Kalau di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan, dan ketika roh-roh najis melihat dia, tersungkurlah mereka di hadapannya dan berteriak sambil berkata, engkaulah putra Elohim. Jadi kalau di dalam King James Version dikatakan, and unclean spirits, ini roh-roh yang kotor ya, najis, yaitu roh jahat, fell down before him, tersungkur di hadapannya, and cried saying, thou art the Son of God. Thou art itu bahasa Inggris kuno yang sama dengan you are. Thou art the Son, kamu adalah putra of God, putra Elohim. Karena itu kalau dilihat dari kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi wa ele aser ruah tuma bam birotam otonaflu
lepanai wajitsaku lemor atahu ben ha Elohim. Saya garis tanda merah kata ha Elohim, yaitu Elohim itu yang dimaksud satu-satunya Elohim yang layak disembah. Jika diterjemahkan berbunyi, dan mereka ini yang memiliki roh najis di dalam mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka jatuh di depannya dan berteriak, engkau adalah putra Elohim. Jadi setan tidak bisa mengelak kalau siapa Yeshua itu. Kitab suci katakan setan itu bapak segala pembohong, tukang berdusta. Tetapi tentang masalah siapa Yeshua dia tidak berani berbohong. Tadi pagi saya katakan saya punya anak rohani di Comal, mainan jai langkung. Jai langkung itu seperti kayu yang diikat di tengah seperti tanda salib begitu. Atasnya dikasih siwur, apa namanya itu, untuk cibuk itu ya. Apa cibuk itu apa sih bahasa Indonesianya? Gayung ya, untuk gayung ya. Kemudian pakein baju, kemudian diundang roh. Nah biasanya di jarinya itu dikasih kapur, dipakai disuruh untuk nulis di papan tulis yang berwarna hitam itu. Nah, anak rohani saya itu iseng-iseng tanya, waktu itu dia belum Kristen yang sungguh-sungguh. Memang sudah Kristen tapi belum Kristen yang sungguh-sungguh. Dia tanya, "Hei Jai Langkung, Yesus itu siapa?" Begitu. Terus Jai Langkungnya nulis, "Yesus adalah Tuhan." Langsung dia bertobat, saudara-saudara. Artinya setan yang mempertobatkan, ya. Jadi setan kalau bicara soal siapa Yeshua, enggak berani bohong. Meskipun dia menggunakan orang lain untuk berbohong. Yesus itu hanya nabi, dia itu manusia biasa. Jadi melalui 3 ayat yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sampai yang sekarang ini adalah ayat-ayat bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan, bukan Tuan. Nah sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya yang pertama, Yeshua HaMashiach itu Adon atau Tuan dan Elohim atau Tuhan. Jadi bukan Adon atau Tuan atau Elohim atau Tuhan, tapi dan menggunakannya. Jadi Yeshua itu dia memang Adon atau Tuan, tetapi dia juga Tuhan. Yang kedua, Yeshua itu Tuhan atau Elohim yang menjadi seperti manusia. Nah, manusia tentu saja Tuan, bukan Tuhan. Bagaimana mungkin saya disebut Tuhan atau Pak Sarmujito disebut Tuhan? Tidak mungkin. Tetapi Tuan Sarmujito, gitu ya. Jadi Yeshua HaMashiach itu Tuhan yang menjadi seperti manusia. Ayat-ayatnya banyak. Tetapi saya tidak menyampaikan pada saat ini supaya tidak melebar dan terlalu luas. Yang ketiga, Yeshua itu nabi, yaitu Tuan sekaligus Elohim atau Tuhan. Artinya dia diutus dan sekaligus yang mengutus. Ini orang bingung, masa di dalam diri seseorang kok sama dengan mengutus dengan diutus? Kalau saya mengutus Pak Sarmujito, berarti saya pengutus Pak Sarmujito yang diutus. Berarti beda orang. Itu kalau manusia, tetapi beda dengan Tuhan. Nanti kita akan sampai ke sana. Yang keempat, berarti Yeshua bisa menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena Yeshua HaMashiach bisa menyelamatkan kita. Karena dia Tuhan bukan sekedar Tuan, walaupun dia juga Tuan. Yang kelima, Yeshua itu utusan Elohim, sekaligus Elohim atau yang mengutus itu sendiri. Ya, nanti saya akan tunjukkan buktinya. Yang keenam, menyembah Yeshua tidak menyembah berhala atau bukan menyembah berhala karena Yeshua itu Tuhan atau Elohim, bukan sekedar Tuan atau manusia.
Kalau kita menyembah manusia itu syirik, itu hukumnya najis, haram. Karena manusia tidak boleh disembah. Yang disembah itu hanya Tuhan. Jadi dalam hal ini karena Yeshua itu disebut Tuhan dan juga Tuhan, maka harus dibedakan kapan Yeshua sebagai Tuhan dan kapan sebagai Elohim. Ya. Setan juga bisa menggandakan dirinya, apalagi Tuhan. Sekarang saudara-saudara, Tuhan itu maha kuasa, dia tidak terbatas. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan itu melampaui pikiran manusia, bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal manusia. Sekarang saya tanya contohnya, sejak kapan Tuhan itu ada? Sejak kapan Tuhan itu ada? Mungkin saudara akan berkata, oh itu sejak bermiliar juta tahun, sampai mulut kita dermimil sampai keluar busanya, itu tetap ada awalnya. Tetapi Tuhan itu tidak ada awalnya. Maka ketika dia ditanya oleh Mose atau Musa, ketika orang nanti tanya kepadaku tentang siapakah engkau, maka Yahweh katakanlah, Ehye Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Yaitu di dalam Kisah 3 ayat yang ke-14. Artinya, kalau ada orang tanya tentang aku, ya katakan saja aku ada. Karena memang Tuhan itu ada. Mulainya kapan ya kita tidak bisa memikir dengan otak kita yang hanya sebesar kepalan tangan ini. Nah yang menjadi pertanyaannya, kenapa manusia tidak bisa menerima Yeshua sebagai Tuhan sekaligus sebagai Tuhan? Karena manusia itu satu tunggal yakid. Seperti contohnya, saya Yakub Sulistyo ada di tempat ini dan sedang berbicara kepada saudara di ruangan ini. Saudara mau cari Yakub Sulistyo yang modelnya seperti saya dengan suara yang sama, dengan pribadi yang sama, di luar sana tidak akan dapat ditemukan. Karena saya yakid. Sedangkan Tuhan itu satu tetapi jamak atau echad. Ketika Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia dengan nama Yeshua HaMashiach, bukan berarti sorganya kosong, saudara-saudara. Artinya Tuhan itu bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Contoh, katakanlah saudara pada sore hari ini yang mendengarkan dari internet dan sebagainya, katakanlah 100 orang gitulah. 100 orang berdoa di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tuhan ada di mana? Ayo. Tuhan ada enggak di setiap saudara? Ada. Berarti Tuhannya ada berapa? 100. Nah kalau 1000 orang yang berdoa bersama-sama dalam waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, Tuhan ada di berapa tempat? 1000 tempat. Makanya saya katakan Tuhan itu bisa jadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Jadi jangan menyamakan dirinya yang masuk akal dengan Tuhan yang melampaui akal. Ya. Setan atau ilmu gelap saja bisa membelah menjadi lebih dari satu. Coba kita lihat videonya. Tolong bisa dibantu yang di ruangan ini supaya suaranya bisa masuk. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 mereka. Mereka ada 3. Satu orang bisa membelah diri jadi 3. Saya tidak akan menyerah. Selama saya masih hidup, saya tidak akan pernah menyerah. Selama saya hidup, saya tidak akan pernah menyerah.
Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhentilah kamu anak muda, nggak bisa kamu melawan nenek lampir. Mangga, mangga anak muda menurutlah. Kesaktianku masih kuat. Pulanglah anak muda. Mampus, pulanglah. Terimalah ini. Banyak mereka. Ada berapa? Ada berapa belas? Ada 3, ada berapa? Jadi dari film tadi ini seorang ustadz yang melawan nenek yang punya ilmu hitam. Orangnya satu, dia bisa berubah menjadi berapa? Menjadi 3 dan dalam waktu yang bersamaan. Itu ilmu hitam. Masa Tuhan tidak bisa? Sun Gokong saja ceritanya bisa kok, apalagi Tuhan kita. Makanya saya katakan kalau di sini sekarang ini kita sedang menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, di Magelang, di Semarang, di Surabaya, di mana nama Yahweh ditinggikan di dalam nama Yeshua HaMashiach, pada jam yang sama Tuhan pun ada di antara mereka. Karena Tuhan itu omnipresent atau maha hadir. Sekarang kesimpulan yang ketujuh, Yeshua HaMashiach yang seolah-olah hanya manusia biasa dalam tanda petik karena berperilaku seperti manusia. Contohnya menangis. Yeshua pernah menangis, kita lihat ayatnya di dalam kitab Injil Lukas. Ini yang seringkali disalahartikan oleh orang-orang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-41. Di sana dikatakan, dan ketika dia mendekat sambil memandang kota itu, dia menangis atasnya. Yeshua menangisi kota Yerusalem. Kenapa? Karena kota Yerusalem tidak bertobat sehingga akan menjadi kota yang penuh dengan pertikaian sepanjang zaman. Dan hal itu terjadi sampai sekarang. Kota Yerusalem selalu menjadi kota yang mencekam. Ya. Kemudian Yeshua marah di dalam Markus 3. Kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dan dia berkata kepada mereka, apakah diperbolehkan pada hari Sabat untuk berbuat baik atau berbuat jahat, untuk menyelamatkan jiwa atau untuk membunuh? Namun mereka diam saja. Dan setelah memandang dengan marah ke sekeliling mereka, sambil merasa sedih atas kekerasan hati mereka, dia berkata kepada orang itu, rentangkanlah tanganmu. Dan dia merentangkannya dan tangannya itu dipulihkan seutuhnya seperti yang lain. Ini ketika hari Sabat ada orang mau minta disembuhkan, ahli-ahli Torah dan orang Yahudi akan mempersalahkan Yeshua.
tapi karena dia Tuhan, dia mengetahui pikiran mereka. Sehingga Yesus katakan, kalau hari Sabat berbuat baik boleh atau tidak, untuk menyembuhkan orang boleh atau tidak. Mereka tidak menjawab, maka Yesus spontan menyembuhkannya pada hari Sabat. Ya. Kemudian Yesus makan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 9 ayat yang ke-11. Dan orang-orang Farisi setelah melihat itu mereka berkata kepada murid-muridnya, mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi Yesus kumpul bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama mereka. Artinya Yesus makan, ya. Ini perilaku-perilaku seperti manusia. Kemudian Yesus lapar di dalam Matius atau Matius pasal 4 ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam sesudah itu dia merasa lapar. Jadi Yesus yang seolah-olah hanya seperti manusia biasa karena berperilaku seperti manusia, bisa menangis, bisa marah, bisa makan, bisa lapar, itu karena Yesus sebagai contoh atau pola manusia sempurna yang dikehendaki oleh Elohim. Tetapi seringkali dipakai untuk menyerang orang Kristen dengan mengatakan begini, Tuhan kok nangis? Katanya Yesus itu Tuhan, kok nangis? Mana ada Tuhan nangis? Mana ada Tuhan makan? Tuhan kok lapar? Nah ini orang Kristen bingung, tidak bisa jawab. Iya juga ya, udahlah kalau gitu saya tidak usah jadi Kristen aja deh. Karena Tuhan kok lapar, yang lapar itu ya manusia. Kok Yesus atau Yeshua kok lapar? Nah ini karena Yeshua dalam kapasitas sebagai contoh atau pola manusia sempurna. Manusia yang sempurna itu bisa lapar. Jadi kalau orang tidak lapar itu tidak sempurna, saudara-saudara. Orang tidak menangis itu tidak sempurna. Karena itu Pastor Simeon katakan kalau kita mengalami kesedihan mau menangis, nangis saja. Jangan kita berpikir mosok wong lanang kok nangis. Siapa bilang orang laki tidak boleh menangis? Justru kalau menangis itu membuat hati kita lega. Ya. Nah ini kesimpulan yang ketujuh. Sekarang bukti kalau Yeshua itu Tuhan. Dia sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat 18. Di dalam kitab Tenak ayat 19 berbunyi, engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan. Yeshua ditinggikan di atas gunung Golgota, Bukit Tengkorak, disalib. Engkau telah menerima persembahan dari antara manusia dan juga tinggal di antara para pemberontak, ya Elohim Yah. Jadi Yeshua itu disalib bersama dengan para pemberontak, orang-orang yang memang harus mati disalib. Tetapi Yeshua tidak bersalah, tetapi tetap disalib karena menggenapi ayat ini. Kemudian di dalam Mazmur 82 ayat yang ke-7, namun kamu akan mati sebagai manusia. Dia Tuhan tetapi mati sebagai manusia dan sebagai salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ini adalah nubuatan tentang Yeshua. Itu bukti bahwa Yeshua menggenapi nubuatan itu. Artinya bukti bahwa Yeshua itu Tuhan. Kemudian hal yang kedua adalah pengakuannya sendiri. Di dalam Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu, dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada seorang yang bernama Zakir Naik, dia katakan, kalau Yesus mengatakan, aku Tuhan sembahlah aku, maka aku akan jadi orang Kristen. Saya pernah ditanya sama orang, jawaban Pak Yakob apa? Jawaban saya, enggak usah jadi Kristen saja. Karena kalau Yesus atau Yeshua itu mengatakan, aku Tuhan sembahlah aku, ya nanti akan ditanya lagi, kenapa Yeshua meminta-minta untuk disembah? Di dalam kitab suci yang minta disembah itu setan, saudara-saudara. Kalau engkau mau menyembah aku,
maka aku akan berikan kemuliaan dunia. Kan gitu, waktu Yesua dicobai itu. Jadi Yesua karena dia dari sononya memang sudah Tuhan, dia tidak mengemis minta disembah, ya. Kemudian dari Indonesian Literal Translation, aku dan Bapa adalah satu, sama dengan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian terjemahan King James Version, I and my Father are one. Aku dan Bapa itu satu. Nah, di dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam kitab berbahasa Ibrani dikatakan Ani wahaf echad, aku dan Bapa itu satu, ya. Jadi Yesua itu Bapa Yahweh itu sendiri. Jadi aku dan Bapa itu satu, artinya Yesua itu Yahweh sendiri. Nah, kemudian pengakuan dirinya yang menyebabkan Yesua disalib di dalam Yohanan 10 ayat yang ke-33. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi orang Yahudi itu menganggap Yesus atau Yesua itu hanya manusia biasa, tapi kok mengaku sebagai Tuhan. Nah, anehnya di Indonesia ini banyak orang yang benci dengan orang Yahudi, tetapi pemikirannya terhadap Yesua sama dengan pemikiran mereka. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Karena ini adalah tipu muslihat kuasa setan. Sekarang Indonesian Literal Translation di dalam kitab Injil Yohanes 10 ayat 33. Orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan, karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Jadi Yesua itu dianggap manusia biasa, sama seperti orang-orang di Indonesia yang anti dengan Yesua HaMashiach. Dianggap Yesua itu hanya manusia, bukan Tuhan. Masa Tuhan kok lapar? Masa Tuhan kok nangis? Mana ada Tuhan nangis? Oh ada Pak, itu kalau air hujan itu air matanya Tuhan. Ya itu kan hanya joke saja. Ya. Sekarang King James Version, the Jews answered him saying, for a good work we stone thee not, but for blasphemy and because that thou being a man makes thyself God. Jadi sama, Yesua dianggap kamu itu manusia biasa kok ngaku-ngaku Tuhan gitu loh. Makanya Yesua disalib. Ini sebuah bukti realitas sejarah yang tidak bisa dipungkirin. Karena itu di dalam Yohanan 10 ayat 33 di dalam kitab Brit Kadasa Perjanjian Baru berbahasa Ibrani, saya tidak perlu bacakan, cukup panjang seperti ini, nanti bisa baca sendiri di rumah atau dari internet ya. Kalau diterjemahkan transliterasinya berbunyi, dan orang-orang Yahudi menjawab kepadanya dengan mengatakan, bukan karena perbuatan baik kami merajam engkau, tetapi karena menista nama itu. Nah, saudara perhatikan, nama itu, saya naikkan sedikit ya, nama itu, Hashem, ini, mana? Nah ini, Hashem. Hashem itu nama itu. Siapa yang dimaksud nama itu? Orang Yahudi memanggil Yahweh dengan Hashem atau nama itu. Karena lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman. Firman Tuhan mengajarkan Yahweh menghendaki namanya dipanggil supaya tidak dilupakan orang. Tetapi orang Yahudi lebih taat kepada Talmud di dalam Berakot Sotah, di dalam Misnah Tamid, Misnah Sotah. Ya, itu semua ada yang mengatakan bahwa Yesua itu, Yahweh itu dipanggilnya dengan Hashem atau Adonai. Tidak boleh dipanggil dengan namanya. Nah orang Yahudi lebih taat itu daripada taat kepada firman. Nah sekarang yang terakhir,
apa dampaknya terhadap iman kita? Yang pertama, kita sudah memiliki iman yang benar, yaitu kepada Yahweh sebagai Tuhan atau sesembahan, yaitu pencipta langit dan bumi. Jadi kalau orang tanya kepada saudara, siapa nama Tuhan pencipta langit dan bumi, kita bisa menjawab dengan tegas, namanya siapa? Yahweh. Ya. Kemudian kita dimiliki Yeshua yang mengasihi manusia berdosa, yang memilih kita sebagai umat yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dirinya yang rela mati bagi kita yang seharusnya binasa akibat dosa Adam. Jadi ketika Yahweh menciptakan manusia, Adam itu tidak berbatas usia, tetapi ketika Adam memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, melanggar perintah Tuhan, maka Yahweh pernah mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi kalau kita membaca di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima, Adam usianya 930 tahun. Orang ditanya begini, loh kok enggak langsung mati, berarti Yahweh salah dong. Lalu jawabannya, itu yang mati rohnya. Saya bilang salah. Kalau manusia rohnya mati, rohnya meninggalkan dirinya, maka tubuhnya akan mati. Jadi yang jawaban yang benar adalah satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi usia Adam 930 tahun artinya mendekati satu hari. Jadi yang Yahweh katakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, itu betul adanya. Dan kalau pada saat ini saudara duduk di depan saya, saudara nonton melalui YouTube ini, bukan karena saudara yang memilih, tetapi karena saudara dipilih oleh Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Karena itu dampak terhadap iman kita yang ketiga, pasti selamat sampai surga. Bukan mudah-mudahan selamat. Ibu, bapak pasti selamat? Ya enggak tahulah, wong saya belum mati. Mudah-mudahan saja selamat. Moga-moga selamat. Kalau di dalam Yeshua HaMashiach tidak ada istilah moga-moga, adanya ilmu pasti. Pasti selamat asal kita melakukan firman dengan benar, maka jaminan kepastian keselamatan itu kita terima. Ya, inilah yang saya sampaikan kepada saudara, sehingga kita mantap di dalam iman kita. Walaupun orang mengatakan gerejanya Pak Yakub itu gereja aneh katanya. Ya memang aneh, karena gereja yang lain tidak ngudal-udal perjanjian baru, perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. Saya mengambil dari bahasa Ibraninya. Karena itu kalau pernah ada orang tanya kepada saya begini, apakah Pak Yakub sudah memastikan kalau apa yang diajarkan benar? Saya katakan yes, 100%. Saya tidak mengelak bahwa apa yang saya sampaikan pasti paling benar karena diambil dari kitab berbahasa Ibrani, bukan dari kitab terjemahan. Amin buat firman Tuhan. Sebelum saya menutup di dalam doa, saya ingin menyampaikan tentang Yayasan Surya Gerisim, yaitu Yayasan Pendidikan Gereja kita. KB dan TK Kristen Surya Gerisim berlokasi di Jalan Dr. Cipto 120 Ambarawa. Kami merupakan sekolah yang mengedepankan pendidikan berkualitas dengan harga terjangkau. Dengan metode Montessori dan program bilingual teaching yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, kami menekankan pendidikan yang seimbang antara perkembangan iman, karakter, motorik, skill, maupun akademis anak. Dan jangan khawatir, kami juga menyediakan layanan antar jemput bagi mereka yang membutuhkan dengan sedikit tambahan biaya. Saat ini, KB dan TK Kristen Surya Gerisim sedang membuka pendaftaran untuk siswa baru tahun ajaran 2025-2026, khusus untuk siswa berusia 3 tahun atau untuk level KBB. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ikutan trial gratisnya. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran dapat menghubungi nomor 0821 1591 1721. Sampai jumpa. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyekolahkan anaknya yang berusia 3 tahun, baik anak, cucu maupun mungkin bisa menginformasikan kepada tetangga
karena di tempat kami diajar bahasa Inggris juga untuk anak-anak. Perlu diketahui bahwa sekarang apabila anak kecil tidak bisa bahasa Inggris, kasihan karena semuanya sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Dan kalau bukan kita yang mendukung, siapa lagi? Karena itu mohon supaya disampaikan kepada orang lain, tetangga, supaya bisa menyekolahkan. Termasuk cucu saya sendiri juga tahun ini berarti ya, akan masuk ke TKB, AB, KB, oh ya, kelompok bermain B ya. Dan perlu diketahui bahwa jangan kita berpikir anaknya baru sedikit tetapi berkualitas, kan kalau sedikit jadi seperti privat ya, seharusnya lebih mahal, tetapi karena sedikit orang jadi bisa lebih intensif pengajarannya. Dan jangan sampai kita tergiur dengan banyaknya teman sehingga ada bullying di sana, seperti yang tadi pagi saya sampaikan, anaknya Bapak Pendeta Isakar Irawan juga pernah dibully sampai dibanting, sampai masuk rumah sakit ya. Itu kalau tidak hati-hati bisa trauma anak kecil. Karena itu kalau di Surya Gerisim itu anti bullying karena masih sedikit dan setelah banyak pun akan diawasi supaya tidak sampai ada bullying di sekolahan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan akhiri, nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Sarmujito. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk radio, persembahan-persembahan lain untuk kemuliaan bagi namamu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada sore ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apabila sebentar kami akan pulang, baik kami yang keluar kota maupun yang ada di sekitar Ambarawa, Tuhan berkati, kirim malaikat untuk menyertai, tibakan di rumah dengan selamat. Dan apabila sesampainya di rumah malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu itu tetap menjagai, melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat digunakan guna hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panau aleka wikuneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau aleka weyasem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Silakan duduk dulu saudara.